Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistia Dwi Afrika dari kelas 1C STR Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita dan pria. Yang pertama ada sistem reproduksi wanita bagian internal, yaitu ada uterine fundus, uterus, fimbria, endometrium, meometrium, perimetrium, vagina, cervix, cervical canal, ovarium ligamen, ovarium, dan yang terakhir tuba fallopi. Embrio dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai tahap awal perkembangan janin setelah pembuahan. Setelah sel telur dibuahi oleh sperma, embrio akan menempel pada dinding rahim atau uterus untuk berkembang menjadi janin. Uterus fundus bagian atas rahim memiliki beberapa fungsi dalam sistem reproduksi wanita. Fungsi utamanya adalah 1. Tempat perkembangan janin, 2. Penampungan sel telur, 3. Kontraksi saat persalinan. Fundus berkontraksi pada kontraksi rahim yang membantu mendorong bayi keluar saat melahirkan. Uterus berfungsi sebagai organ utama dalam reproduksi wanita. Fungsinya yaitu 1. Sebagai tempat pertumbuhan janin, 2. Sebagai siklus menstruasi, 3. Sebagai tempat implantasi, dan yang terakhir yaitu sebagai pendukungnya proses persalinan. Fimbria pada sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menangkap sel telur yang dilepaskan dari ovarium dan mengarahkan ke tuba fallopi. Struktur ini yang mirip jari bergerak aktif selama ovulasi untuk memastikan sel telur dapat berpindah ke tuba fallopi, tempat di mana pembuahan oleh sperma dapat terjadi. Selanjutnya yaitu ovarium ligamen. Pada sistem reproduksi wanita berfungsi untuk menjaga posisi ovarium di dalam panggul. Ligamen ini menghubungkan ovarium ke sisi rahim, memastikan ovarium tetap stabil selama pergerakan dan perubahan posisi tubuh. Selain itu, ligamen ini juga berperan dalam menyokong fungsi reproduksi, termasuk proses ejakulasi dan pengeluaran sel telur. Selanjutnya, meometrium adalah lapisan otot tengah rahim yang berfungsi utama dalam kontraksi selama menstruasi dan persalinan. Ia terdiri dari serat otot polos yang memungkinkan rahim berkontraksi untuk mengeluarkan janin saat melahirkan, dan membantu proses menstruasi dengan mengeluarkan lapisan endometrium jika tidak terjadi kehamilan. Selain itu, meometrium juga mengandung banyak pembuluh darah yang menyediakan nutrisi dan saraf, serta dipengaruhi oleh hormon seperti oksitosin dan prostaglandin. Selanjutnya ada cervical canal atau saluran serviks. Adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang menghubungkan rahim dengan vagina. Fungsinya meliputi 1. Transmisi sperma, memproduksi lendir yang membantu sperma bergerak dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. 2. Perlindungan, melindungi rahim dari infeksi dengan menghalangi bakteri dan benda asing. 3. Persalinan. Vagina pada sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai sebuah saluran yang kompleks dan multifungsi. Beberapa fungsi vagina yaitu 1. Saluran masuk sperma, 2. Tempat pembuahan, 3. Persalinan. Vagina digunakan sebagai jalan keluar untuk melahirkan bayi. 4. Melindungi lapisan endometrium, dan yang kelima memperlakukan darah menstruasi. Vagina juga berfungsi sebagai jalan keluar untuk darah menstruasi selama siklus haid. Serviks atau leher rahim memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem reproduksi wanita, yaitu 1. Memproduksi lendir rahim. Lendir ini membantu sperma bergerak dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. 2. Melindungi dari bakteri. Serviks berfungsi sebagai penghalang, melindungi rahim dari infeksi dan benda asing. 3. Membuka jalan persalinan. Dan yang keempat, mengatur siklus menstruasi. Dan yang kelima, menjaga kehamilan. Perimetrium pada sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai pelindung rahim. Lapisan serosa ini terletak di luar rahim dan memiliki beberapa fungsi tambahan, seperti mengeluarkan cairan pelumas untuk mengurangi gesekan dan menutupi beberapa organ panggul. Selanjutnya, endometrium dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai implantasi embrio. Endometrium menyediakan lingkungan yang optimal untuk menempelkan embrio yang telah dibuahi, memungkinkan pertumbuhan janin. 2. Nutrisi untuk janin. Semua kehamilan endometrium memberikan nutrisi melalui kelenjar dan pembuluh darah yang ada di dalamnya. 3. Siklus menstruasi. Ovarium dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai 1. Tempat perkembangan sel telur. Ovarium menghasilkan dan mengembangkan sel telur dalam folikel hingga siap untuk ovulasi. 2. Memproduksi hormon wanita.
yaitu estrogen dan progesteron, yang penting untuk mengatur siklus menstruasi dan mendukung kehamilan. 3. Melepaskan sel telur. Sel telur dilepaskan dari ovarium pada pertengahan siklus menstruasi, biasanya 1 sel per siklus. Tuba Fallopi dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai 1. Mengangkut sel telur dari ovarium ke rahim setelah ovolusi. 2. Menjadi tempat pembuahan di mana sel telur bertemu dengan sperma. 3. Transportasi zigot, hasil pembuahan menuju rahim untuk implantasi. Dan yang keempat, menjaga sperma sehingga dapat bertahan lebih lama dalam saluran reproduksi. Selanjutnya, organ reproduksi wanita bagian eksternal yaitu ada mons pubis, glitoris, uretra, labio majora, genital perineum, anus, pudendal cleft, vestibula, vagina, labia minora, dan yang terakhir prepuce. Mons pubis adalah tonjolan lemak, berfungsi sebagai pelindung bagi organ reproduksi wanita. Selama masa pubertas, bagian ini ditumbuhi rambut dan mengeluarkan feromon yang berperan dalam menarik perhatian seksual. Selain itu, mons pubis juga mengandung kelenjar sebase yang menghasilkan minyak, membantu menjaga kesehatan area genital. Prepuce atau preputium dalam sistem reproduksi wanita berfungsi untuk melindungi glitoris dan jaringan sekitarnya. Ini adalah libatan kulit yang terletak di atas glitoris, membantu menjaga kelembaban dan melindungi area sensitif dari iritasi atau infeksi. Selain itu, prepuce juga berperan dalam meningkatkan sensitifnya selama rangsangan seksual, mendukung fungsi seksual secara keseluruhan. Glitoris dalam sistem reproduksi wanita berfungsi utama sebagai sumber kenikmatan seksual. Organ ini sangat sensitif dan dapat memicu orgasme saat dirangsang, baik melalui sentuhan langsung maupun stimulasi lainnya. Labia minora di sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai pelindung bagian-bagian vital lainnya seperti vagina dan uretra. Selanjutnya, melindungi rangsangan dan menambah sensasi seksual. Uretra dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kantong kemih keluar tubuh. Yaitu labia majora berfungsi sebagai pelindung organ reproduksi wanita. Mereka melindungi area genital eksternal, termasuk vagina dan uretra, dari infeksi dan iritasi. Selain itu, labio majora juga membantu menjaga kebersihan dan kenyamanan dengan menyerap keringat dan minyak dari kelenjar sebaseo yang terdapat di dalamnya. Vagina pada sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai sebuah saluran yang kompleks dan multifungsi. Beberapa fungsi vagina yaitu 1. Saluran masuk sperma, 2. Tempat pembuahan, 3. Persalinan. Vagina digunakan sebagai jalan keluar untuk melahirkan bayi. 4. Melindungi lapisan endometrium, dan yang kelima memperlakukan darah menstruasi. Vagina juga berfungsi sebagai jalan keluar untuk darah menstruasi selama siklus haid. Vestibula dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai area yang menghubungkan bagian luar dan dalam organ reproduksi. Berfungsi juga untuk melindungi organ internal. Juga vestibula berperan dalam rangsangan seksual. Selanjutnya yaitu pudendal cleft dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai saluran anatomis yang membatasi labia minora dan labia majora. Ruang ini mengelilingi uretra eksternal dan muara vagina, serta berperan penting dalam perlindungan dan dukungan struktur organ genital eksternal. Selain itu, pudendal cleft juga merupakan area sensitif yang dapat berkontraksi pada pengalaman seksual karena mengandung banyak ujung saraf. Clinical perineum dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai dukungan struktural untuk organ-organ panggul, termasuk kantung kemih dan rahim. Selain itu, berperan dalam proses persalinan, membantu mengontrol aktivitas buang air besar dan kecil, serta meningkatkan kenikmatan seksual karena kaya akan ujung saraf. Dan yang terakhir yaitu anus. Dalam sistem reproduksi wanita berfungsi sebagai saluran pembuangan bagi produk akhir pencernaan. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam reproduksi, anus berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan dan mencegah infeksi. Selanjutnya, organ reproduksi pria. Ureter dalam reproduksi pria memiliki fungsi yaitu membawa urin dari ginjal ke kantung kemih. Kantung kemih dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu 1. Menampung urin yang dihasilkan ginjal, 2. Mengeluarkan urin dari tubuh melalui uretra, 3. Berkontraksi untuk mengeluarkan urin saat kantung kemih penuh.
Fungsi vesicula seminalis dalam sistem reproduksi pria yaitu satu, memproduksi air mani, dua, memberikan energi pada sperma, tiga, mengeluarkan air mani, dan yang terakhir membuat air mani lengket. Uretra dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu mengeluarkan urin dari kantung kemih dan menyalurkan sperma saat ejakulasi. Jaringan erektil dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu satu, ereksi, yaitu jaringan erektil pada penis berfungsi untuk mendapatkan pasokan darah yang menjaga penis tetap tegak dan kaku. Dua, deposit sperma, yaitu penis merupakan jaringan erektil yang berfungsi untuk mengantarkan sperma dalam hubungan seksual. Gland penis atau kepala penis dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Gland penis juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif. Fungsi vas deferens dalam sistem reproduksi pria yaitu mengangkut sperma dari testis menuju uretra, mengangkut cairan seminal dari vesicula seminalis, dan mengatur aliran sperma dan cairan seminal, dan juga membantu proses ejakulasi. Fungsi ampula vas deferens dalam sistem reproduksi pria yaitu untuk menyimpan air mani dan juga menghasilkan sekresi yang melembabkan sperma. Fungsi kelenjar prostat dalam sistem reproduksi pria yaitu satu, membantu mendorong air mani, dua, mengatur aliran urin, dan yang ketiga yaitu memproduksi hormon. Fungsi dari kelenjar Chopper dalam sistem reproduksi pria yaitu satu, produksi cairan pelumas, dua, netralisasi keasaman, dan tiga, pembersihan uret. Epididymis dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu satu, membawa sperma, dua, menyimpan sperma, dan tiga, mematangkan sperma. Epididymis testis dalam organ reproduksi pria memiliki fungsi yaitu satu, memproduksi sperma, dua, memproduksi hormon testosteron, dan tiga, memproduksi hormon androgen. Kantung kemih dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu satu, menampung urin yang dihasilkan ginjal, dua, mengeluarkan urin dari tubuh melalui uretra, tiga, berkontraksi untuk mengeluarkan urin saat kantung kemih penuh. Fungsi kelenjar prostat dalam sistem reproduksi pria yaitu satu, membantu mendorong air mani, dua, mengatur aliran urin, dan yang ketiga yaitu memproduksi hormon. Uretra dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu mengeluarkan urin dari kantung kemih dan menyalurkan sperma saat ejakulasi. Fungsi vas deferens dalam sistem reproduksi pria yaitu mengangkut sperma dari testis menuju uretra, mengangkut cairan seminal dari vesicula seminalis, dan mengatur aliran sperma dan cairan seminal, dan juga membantu proses ejakulasi. Testis dalam organ reproduksi pria memiliki fungsi yaitu satu, memproduksi sperma, dua, memproduksi hormon testosteron, dan tiga, memproduksi hormon androgen. Fungsi skrotum dalam sistem reproduksi pria yaitu satu, melindungi testis, kelenjar, dan pembuluh darah. Dua, mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma. Penis dalam sistem reproduksi pria memiliki fungsi yaitu sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Urat penis juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sangat sensitif. Dan yang terakhir yaitu lubang penis atau meatus, berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dan air mani. Ini adalah bagian dari sistem reproduksi pria yang berperan penting dalam ejakulasi dan pengeluaran urin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.